Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi bertemu dengan saya Feby. Visi saya adalah ingin membantu teman-teman semua untuk mendapatkan versi terbaik dari diri teman-teman sendiri, baik dalam hal penampilan, kesehatan, maupun juga penghasilan. Nah teman-teman, hari ini saya mau share sesuatu yang saya rasa sangat berguna untuk saya dan semoga berguna untuk teman-teman juga ya. Jadi beberapa hari yang lalu saya mengikuti sebuah kelas mindset pagi. Di situ membahas tentang sukses. Nah, teman-teman pernah nggak teman-teman mendefinisikan apa arti sukses buat teman-teman semua? Ya, jadi seringkali tuh kita misalkan tanya gitu ya, apa sih yang kita pengen dalam hidup gitu ya? Misalkan pengen sukses gitu ya, ataupun kita ibu-ibu pasti pengen anak-anak kita tuh sukses gitu ya. Nah tapi sebenarnya apa definisi sukses itu ya? Apa punya rumah yang ada kolam renangnya, atau punya mobil mewah gitu ya, atau punya uang deposito tabungan sekian gitu ya? Apa definisi sukses menurut teman-teman? Nah ini kemarin kita diajak berpikir juga. Saya pernah membaca ini juga dari bukunya John C. Maxwell. Makanya saya diingetin lagi dan saya pengen banget share ke teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman, seringkali itu ya saya mendengar cerita dan pernah juga saya mengalami bahwa misalkan kita itu menginginkan suatu barang gitu ya, atau suatu hal, dan kita merasa kita akan sukses ketika sudah memiliki barang atau hal tersebut gitu. Tapi ternyata pada saat kita sudah memiliki barang tersebut, ya kita happy, bahagia, tapi ya bahagia itu hanya bertahan ya beberapa bulan aja. Habis itu ya udah rasanya biasa aja gitu ya. Jadi pengen punya rumah yang seperti ini gitu, udah kecapaian, tapi setelah itu beberapa bulan kemudian ya udah rasanya ya biasa aja gitu, nggak ada gimana lagi gitu ya. Dan sering kali kita juga dengar teman-temannya bahwa banyak orang sukses di luar sana atau banyak orang kaya di luar sana itu yang kehidupannya tidak bahagia sebenarnya. Sering nggak dengar yang seperti itu ya? Saya sering banget. Tapi yang di sini saya pelajari ternyata sukses itu artinya beda teman-teman ya. Jadi menurut John C. Maxwell nih, saya bacain teman-temannya dalam bahasa Indonesianya ya. Jadi sukses itu teman-teman adalah pertama, tahu dengan pasti apa tujuan hidup kita ya. Kemudian yang kedua, bertumbuh setiap hari menuju potensi terbaik kita. Dan yang ketiga, menabur benih setiap hari untuk kebaikan orang banyak. Well, ini definisi yang berbeda banget ya daripada kita memiliki ini atau itu gitu untuk definisi sukses kita gitu ya. Dan saya pikir ini benar-benar definisi yang bener banget, yang sesuai banget kalau memang kita mau sukses dan bahagia, ya kan teman-teman ya. Jadi pastinya teman-teman juga mau merasakan bahagia, nggak cuma sekedar kaya tapi tidak bahagia, tapi maunya juga pasti kaya, sukses dan bahagia gitu ya. Dan ternyata definisi sukses itu teman-teman ya. Jadi sukses itu bukanlah suatu tujuan, tapi adalah sebuah perjalanan gitu ya. Jadi kita harus menikmati juga perjalanan menuju tujuan itu gitu ya, dan itu adalah bagian dari kesuksesan. Nah teman-teman, kemudian kemarin kita juga membahas tentang 5 mindset sukses. Ini juga yang saya pengen share ke teman-teman semua, semoga bermanfaat ya. Nah pertama, 5 mindset sukses ya. Pertama, teruslah bertumbuh setiap hari. Jadi teman-teman, kita itu harus terus menjadi kayak seperti gelas kosong gitu ya. Jangan kayak orang yang sok pinter gitu, nggak mau belajar, tahu udah tahu gitu. Jadi nggak mau belajar dari orang lain, nggak mau belajar dari sesuatu hal yang baru gitu ya. Jadi kita harus menjadi seseorang yang mau bertumbuh setiap hari, dalam arti juga setelah apa yang kita pelajari gitu ya, kemudian kita lakukan, kita evaluasi, dan kemudian kita bertumbuh dari hal itu gitu ya, itu yang dimaksudkan. Nah kemudian yang kedua, hormatilah diri Anda sendiri. Jadi berjanji kepada diri sendiri, bukan berjanji kepada orang lain. Jadi kita seyogyanya melakukan apa yang sudah kita katakan gitu ya. Jadi bukan berarti kita itu kalau misalnya mengatakan sesuatu gitu ya kepada orang lain, bukan berarti berjanji kepada orang lain, tapi kita berjanji kepada diri kita sendiri ya. Kalau berarti kita harus melakukan apa yang sudah kita katakan ya. Kalau kita katakan kita akan melakukan A, ya kita lakukan A, seperti itu ya.
Nah, kemudian hargailah pencapaian-pencapaian kecil yang sudah kita lakukan. Jadi ketika kita berhasil melakukan apa yang sudah kita katakan gitu. Misalkan saya akan mulai besok saya akan makan makanan sehat. Misalkan saya makan gorengan seminggu 2 kali aja, misalkan ya. Nah, itu kita lakukan. Nah, itu adalah pencapaian-pencapaian kecil yang harus kita hargai juga. Ya, teman-temannya, itu adalah bagian dari kesuksesan. Nah, kemudian yang ketiga, miliki visi yang jelas. Untuk apa kita bekerja? Jadi kemarin saya itu pernah lihat video gitu ya teman-teman, tentang contoh seorang tukang gitu ya, yang ketika ditanya sama mandornya, tukang A itu ketika ditanya, kamu buat apa sih bekerja gitu kan, dia lagi nyusun-nyusun bata gitu. Dan si tukang itu bilang, ya biasalah lagi nyusun bata gitu kan, saya kan kerjanya tukang gitu ya. Terus kemudian yang si B itu ditanya gitu sama mandornya, kamu lagi ngapain sih gitu kan. Terus sama tukangnya ini dijawab, oh saya lagi membangun rumah yang akan dihuni oleh sebuah keluarga gitu ya. Saya harap keluarganya ini menyukai rumah yang saya bangun. Lebih baik ya kedengarannya ya teman-teman ya. Dan kemudian yang ketiga, tukang ini ditanya gitu ya sama mandornya, kamu lagi ngapain sih gitu kan, atau tanya sama orang lain lah gitu ya, kamu lagi ngapain sih. Dan tukang ini sebenarnya sedang menyusun-nyusun bata gitu, sedang membangun. Tapi tukang ini bilang, saya sedang membangun impian saya gitu ya. Jadi dengan bekerja ini saya membangun impian saya gitu ya, saya mendapatkan hasil untuk membangun impian saya gitu ya. Juga saya bisa membangun impian saya untuk mendirikan gedung yang megah atau rumah idaman untuk para keluarga, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi apa kata-kata yang disampaikan oleh si tukang itu sangat berbeda gitu ya. Jadi tukang yang A jelas berbeda dengan tukang yang B, apalagi dengan tukang yang C yang mempunyai visi yang lebih besar gitu dari apa yang dia kerjakan gitu. Nah, itu makanya teman-teman, ketika kita melakukan sesuatu, apapun pekerjaan kita, mungkin kita harus melihat visi yang lebih besar ya. Apa visi sebenarnya dari pekerjaan yang kita mau lakukan gitu. Dan itu pastinya akan membawa dampak semangat untuk ketika kita bekerja gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, bertanggung jawablah penuh gitu ya. Jadi ketika teman-teman sudah mempunyai goal atau sudah mempunyai tujuan, saya mau mencapai ini di tanggal sekian, saya mau mencapai ini di tahun ini gitu ya. Bertanggung jawablah dengan goal itu, dalam arti goal itu adalah tanggung jawab kita, dan tercapai tidak tercapainya itu adalah karena kita gitu ya. Bukan karena misalnya kalau misalnya kita tidak mencapai sesuatu, kita menyalahkan orang lain gitu ya. Dia sih gitu ya, pasangan saya sih tidak mendukung gitu ya, atau enggak partner saya sih nggak mau kerja gitu ya. Jadi tidak seperti itu ya. Bagian dari kesuksesan adalah kita bertanggung jawab terhadap goal kita sendiri ya, bertanggung jawab penuh. Kemudian yang kelima adalah menjadi orang yang positif. Nah, ini mungkin sering banget teman-teman ya bilang ini sesuatu yang gampang diucapkan, susah dilakukan ya. Siapa setuju sama saya? Benar. Tapi teman-teman berlatihlah ya. Dengan berlatih kita makin akan bisa untuk berpikir positif ya. Jadi jangan jangan men-treat pikiran-pikiran negatif kita, karena ketika kita muncul hal yang pesimis itu tidak akan membuat keadaan jadi lebih baik, bener nggak? Ya kan, jadi ya udah, lebih baik kita berpikir positif, mencari hal yang positif dari setiap kejadian yang kita alami gitu ya teman-teman. Kemudian kita belajar, kita mengevaluasi, dan disitulah juga kita akan bertumbuh ya. Kembali tadi ke poin nomor 1. Jadi teman-teman, itu 5 mindset sukses yang kemarin saya pelajari, dan ini semakin sering saya mendengarnya gitu ya, semakin saya belajar, semakin saya mengerti gitu ya apa sukses itu gitu ya. Dan itu yang membuat saya juga semakin semangat untuk bekerja, semangat untuk sharing kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, itu aja. Semoga apa yang saya sampaikan berguna. Kalau teman-teman merasa ini juga berguna untuk orang-orang yang teman-teman pedulikan, boleh di-share ya. Jangan lupa like and subscribe-nya. Oke, have a nice day semuanya. See you, bye-bye.